kita buat ikram, kita muliakan saudara-saudara muslim kita. Ikram ini maksudnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Kita harus buat usaha memperbaiki akhlak. Orang yang akhlaknya mulia ini seperti orang yang puasa terus-menerus. Orang yang akhlaknya mulia ini seperti orang yang tahajud terus-menerus. Jadi orang yang akhlaknya baik ini akan ditulis seperti orang yang puasa terus-menerus, seperti orang yang tahajud terus-menerus. Jadi orang yang akhlaknya baik ini, orang yang benci pun terpaksa akan mencintai. Ini kepada orang yang akhlaknya baik. Dulu pernah kita mendengar kisah nyata, ada jemaah dakwah ini dipukuli. Maka ketika dipukuli, maka dia tidak balas, tidak marah. Nah, dia doakan hidayah. Maka lalu pulang. Setelah beberapa waktu itu ke Rewin. Ternyata yang mukulin tadi ini sudah ada di Rewin. Dia sudah ikut dakwah, Masya Allah. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, karuniakanlah aku akhlak yang baik, akhlak yang mulia, seperti yang Engkau karuniakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu suasana ini, bagaimana mengikuti kerjanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istiqomah. Maksudnya istiqomah itu kan dengan yakin, dengan tertib juga dengan satu hati. Perlu dijalankan juga dengan sabar juga. Jangan sampai kita dakwah tapi tidak ada sifat, tidak ada kesabaran dalam diri kita. Baru nanam pohon, akhirnya jenuh, kok tidak ada buahnya. Kalau jengkel, maka dicabut itu pohon tadi. Maka tidak akan kita melihat pohonnya berbuah, tidak akan melihat pohonnya tumbuh, bahkan kita tidak akan merasakan manisnya buah karena tidak ada kesabaran. Jadi dalam dakwah ini tidak boleh ada kekasaran, sebab ini dakwah, bukan di dalam tertib perang. Jadi ada tertib dakwah, ada tertib perang. Jadi dalam tertib dakwah ini harus lembut. Wabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi tertib ini kita harus bisa menempatkan. Ada tertib dakwah, ada tertib jihad, ada tertib sholat, ada tertib zakat. Kalau sholat pakai tertib zakat bagaimana? Kalau zakat juga pakai tertib sholat bagaimana? Nah, jadi ini tidak proporsional. Oleh karena itu maka kita semua ikut bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila diputus oleh musyawarah, maka jangan mundur lagi. Di Hudaybiyah misalnya, waktu itu tidak ada perang, tapi disebutnya kemenangan. Karena apa? Karena mengorbankan daripada perasaan, disebutnya kemenangan. Jadi kita bagaimana buat daripada amal dakwah ini dengan betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memiliki sifat-sifat sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di dunia ini sementara saja. Bagaimana kita gunakan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir hidup saja, tetapi berpikirlah mengenai mati. Nah, matinya nih model apa yang akan kita alami nanti. Jadi kalau da'i ini mati dalam keadaan dakwah, kemudian bangkit dari kubur juga dengan la ilaha illallah. Oleh karena itu maka kita istiqomah di dalam dakwah sampai mati, dan mati dalam dakwah, insya Allah.